Baik, terima kasih. Di kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana sih Brian Tracy setelah dia menemukan turning point, ya bagaimana cara berjualan yang baik ya. Setelah di video sebelumnya kita ceritakan bahwa Brian Tracy ini ketemu dengan seorang penjual terbaik di perusahaannya. Ya, kemudian dia tanya gimana sih resepnya bisa menjadi seorang penjual terbaik, dan begitu dia sudah mendapatkan resepnya, ya sekarang dia mulai mempraktekannya ya. Jadi dia catat apa yang harus dia lakukan ya, dan dia lakukan. Kalau dulu dia lebih banyak cerita ke calon pelanggannya, dia menceritakan produknya, menceritakan fiturnya, benefitnya apa aja. Sekarang dia sudah mulai merubah gayanya. Jadi dia lebih banyak menggali. Dia lebih banyak bertanya sehingga dia tahu bagaimana sih situasi dari pelanggannya. Dan kemudian setelah dia tahu bagaimana situasi pelanggan, dia berusaha mencari solusi apa yang bisa dia berikan dari produk yang dia jual ke pelanggan itu. Ya, sehingga dengan cara seperti itu, dia penjualannya juga menjadi lebih baik, dan dia juga mulai menyadari bahwa ilmu tentang jualan ini diperlukan ya, tidak hanya mengandalkan fisik saja berjualan, tapi dia juga harus mencari ilmunya. Sehingga dia juga akhirnya membaca dari buku-buku tentang penjualan, kemudian juga dia juga mendengarkan audiobook, dia juga mendatangi seminar ya. Dan dia bilang ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan buat dia untuk bisa sukses menjadi seorang sales. Ya, dan setelah itu dia akhirnya menjadi sukses, kemudian juga karirnya meningkat, dia tidak menjadi sales terus, tapi dia juga menjadi seorang sales manager yang tugasnya adalah sharing bagaimana cara melakukan sales yang baik ke timnya ya. Dan sampai dengan dia akhirnya sukses, dia akhirnya menemukan suatu hukum yang menurut dia ini sangat 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 menjadi pegangan dia ya, menjadi pegangan dia, yaitu hukum sebab akibat. Artinya kalau ada orang-orang yang sukses itu berarti ada sebabnya. Jadi sukses itu tidak terjadi begitu saja, tidak seperti kecelakaan, tidak seperti keberuntungan. Sukses itu bukan keberuntungan gitu ya, dan kegagalan itu juga bukan kecelakaan. Jadi dia percaya pada itu sehingga dia berpikir bahwa dia harus belajar dari orang-orang yang sudah punya skillnya, orang-orang yang sudah ahli. Jadi kalau kita mau belajar, kita mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses, ya kita lakukan berulang-ulang kali apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses, kita juga nanti akan sukses ya. Tapi kalau kita nggak melakukannya, kita hanya berdiam diri, ya tidak mencontoh orang-orang yang sukses, kita juga tidak akan berhasil. Itu yang dia bilang, hukum sebab akibat. Jadi kalau orang sukses pasti ada akibatnya, ya ada sebabnya ya. Dan kita harus mengikuti orang-orang yang sudah sukses, karena 10% sales terbaik itu adalah awalnya juga sales yang ada di bawah, level bawah, ranking bawah. Ya, mereka bisa menjadi sales yang 10 besar karena mereka mau belajar dari sales-sales yang sudah ahli. Jadi kalau teman-teman mau jadi expert juga di dalam sales, mau menjadi top 10-nya sales ya, 10% sales-sales terbaik, ya teman-teman juga harus belajar dan juga harus mencontoh bagaimana sih sales-sales yang terbaik. Jadi intinya simple ya, bagaimana kita mencontoh. Ya, jadi tidak hanya tahu apa contohnya, tapi kita juga melakukannya. Ini ibaratnya kayak kita punya treadmill di rumah, ya. Kita punya treadmill yang alat untuk latihan lari itu. Treadmill itu akan berguna di rumah kita kalau kita menggunakan treadmill itu. Jadi bukan kalau kita memiliki treadmill itu, ya, tapi kalau kita menggunakannya. Jadi ilmu juga seperti itu. Ilmu sales ini akan berguna buat kita kalau ilmu sales ini kita latih, kita gunakan berulang-ulang terus sampai dengan kita berhasil. Tapi kalau kita hanya mendengarkannya aja, kita tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu salesnya. Ya, jadi nanti kita akan belajar ya, habis ini di video berikutnya kita akan belajar bagaimana teknik-teknik yang digunakan oleh Brian Tracy untuk menjadi sales yang terbaik ya. Jadi ini masih pembukaan, kita tunggu nanti di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.